Shalom Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, kembali berjumpa dengan Pendeta Agustinus. Kali ini kita dalam forum acara kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang membawa kepastian buat setiap kita semua bahwa ada satu hal yang Tuhan berikan kepada setiap kita semua. Untuk itulah bersama-sama saya mengajak kita semua sebelum kita menaikkan pujian kepada Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami menaikkan syukur, terima kasih untuk kasih anugerah yang Tuhan limpahkan, sebagaimana saat ini kami bersama-sama boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga yang sudah diberikan kepada setiap kami, bahwa sesungguhnya ada kepastian yang Tuhan berikan. Yesus sudah mati untuk dosa kita. Yesus sudah bangkit sebagai jaminan adanya hidup kekal bagi orang yang sudah diampuni dosanya. Kemudian Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua, walaupun terbatas dengan adanya pertemuan kami, namun tidaklah membatasi kuasa Tuhan dinyatakan buat hidup kami. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Yesus Tuhan
Baik, sekarang bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita mendengar renungan firman Tuhan bertepatan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana kita bersama-sama belajar adanya makna atau tujuan daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga, apa yang Tuhan lakukan buat kita semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan sehingga kami semua di tengah-tengah saat ini dalam ibadah kenaikan Tuhan, walaupun tidak secara bersama-sama dalam satu ruangan, namun kami percaya Roh Kudus berkarya bagi setiap kami semua. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan, sehingga setiap kami semua diberkati firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bersama-sama mari kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 di dalam ayat ke-9 sampai ayat ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka ketika mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan pada saat ini kita akan belajar bagaimana hal tersebut dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita semua sudah bersama-sama melewati atau memperingati kematian daripada Yesus. Yesus mati untuk dosa kita. Yesus sudah bangkit sebagai jaminan adanya hidup kekal bagi orang yang sudah diampuni dosanya. Begitu pula kemudian Yesus naik ke surga untuk menyediakan yang terbaik buat setiap kita semua, tempat bagi setiap kita semua. Untuk itulah kita akan belajar dari beberapa hal dengan adanya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, tentunya apa yang sudah kita baca tadi, bahwa kenaikan Tuhan Yesus menyatakan bahwa sesungguhnya surga itu ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali orang berdebat mengenai surga itu ada atau tidak. Seringkali orang berdebat, percuma, surga tidak ada. Mumpung kita di dunia, kita puaskan melakukan segala sesuatu. Itulah orang yang tidak percaya adanya surga. Tetapi bagi setiap orang yang percaya, seperti firman Tuhan katakan bahwa sesungguhnya Yesus sudah membuktikan, mengatakan dengan kepastian bahwa surga itu ada, sehingga dia menyatakan dia naik ke surga untuk memberikan kepastian buat setiap kita orang percaya. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, berapa banyak orang beranggapan bahwa tidak ada surga. Dengan kata lain, kita hidup hanya sampai batas di muka bumi ini saja. Setelah itu kehidupan selanjutnya kita tidak tahu. Nah, kebenaran inilah yang kadangkala dilewatkan oleh orang-orang yang masih bimbang, orang yang masih ragu, sehingga kehidupannya mereka lakukan kehidupan yang ala kadarnya, kehidupan yang sembrono, kehidupan yang tidak pasti. Namun bagi setiap kita, orang yang percaya, ada kepastian
Bahwa Yesus sendiri sudah menyatakan dia naik ke surga untuk memberikan kepastian bahwa surga itu sungguh ada. Terlebih dia menyatakan dengan segala kepastian, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa, sampai kepada surga yang mulia tanpa melalui Yesus. Untuk itulah pastikan bahwa kita percaya surga itu ada dalam setiap orang yang percaya. Yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Untuk itu firman Tuhan mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-1 sampai ayat yang ketiga yang mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Firman Tuhan ini memberikan satu jaminan kepastian buat setiap kita semua. Bapak Ibu, tempat tinggal kita di bumi sekarang ini hanyalah tempat tinggal sementara. Suatu kali kelak kita meninggalkan semuanya. Mungkin rumah mewah, mungkin segala sesuatu sejenak, itu pun akan hilang lenyap begitu saja. Setelah meninggalkan dunia ini, kemana kita pergi? Nah, itulah bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada kepastian Tuhan menyediakan tempat yang kekal bagi setiap kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, bila ada orang yang sangat kita kasihi, itu satu contoh, mau tinggal di rumah kita, maka apa yang kita kerjakan? Tentu kita akan menyediakan tempat yang terbaik. Ada tamu yang mau datang. Nah, tentunya sebelumnya kita akan membuat sesuatu yang nyaman, yang baik. Nah, sehingga ketika orang tersebut datang, sesuatu yang baik telah dia nikmati. Begitu juga dengan yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia menyediakan tempat istimewa bagi orang yang dikasihinya sebelum nantinya kita tiba di surga. Sebab Tuhan Yesus sangat merindukan persekutuan yang indah dengan orang-orang, dengan kita-kita yang dikasihinya. Perlu kita ketahui, sesungguhnya Yesus jauh melebihi segala developer real estate yang pernah ada, karena Yesus adalah developer agung properti surga yang memberikan jaminan kepastian bagi setiap orang yang percaya bahwa kelak pasti kembali untuk membawa kita, merupakan berita sukacita bagi setiap kita semua. Untuk itulah yakinkan kenaikan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang baik yang disediakan buat setiap kita semua. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus membuat satu janji bagi kita, orang percaya yang ditinggalkan. Tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu, namun ada satu janji yang membuat suatu hal yang melegakan buat setiap kita semua, yaitu Dia mengutus Roh Kudus supaya setiap kita semua beroleh anugerahnya lewat Roh Kudus. Itulah maka kita boleh kuat. Kita baca bersama-sama firman Tuhan terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi,
penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, yaitu Roh Kudus yang diberikan kepada setiap kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekasih Tuhan, zaman sekarang adalah zaman yang luar biasa. Sebab zaman ini adalah zaman di mana Allah sesungguhnya mengutus pribadinya, itu Allah Roh Kudus. Sehingga di tengah-tengah dunia yang mengalami adanya ketakutan dengan adanya mewabahnya virus corona atau yang disebut COVID-19. Namun bagi setiap kita orang yang percaya ada Roh Kudus di dalam kita, kita tetap percaya bahwa Tuhan melindungi kita asalkan kita mau mengikuti apa yang sudah Tuhan tetapkan lewat pemerintah yang ada. Ada satu protokol yang dibuat pemerintah untuk kita bisa waspada, tidak melakukan segala tindakan-tindakan yang ceroboh, sehingga lewat itu semua kita pasti mengalami proteksi, perlindungan dari Tuhan. Nah, untuk itulah apa yang harus kita lakukan? Lewat Roh Kudus yang diberikan, ada pertolongan, ada penghiburan, ada sukacita, ada kemenangan yang kita harapkan karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Untuk itulah kita yakin percaya ketika kita menaikkan pujian, kubuka hati ini untuk Roh-Mu Tuhan, supaya Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga ini akan naikkan Tuhan Yesus membuat janji supaya pengutusan Roh Kudus itu digenapi buat setiap kita semua. Supaya Roh Kudus diberikan kepada orang-orang percaya untuk memberikan, memimpin di dalam segala kebenaran dalam hidup kita. Jadi kalau kita mengandalkan pimpinan Roh Kudus, kita pasti akan ditolongnya. Untuk itulah tidak ada hal yang lain selain kita percaya, serahkan hidupmu kepadanya. Kiranya firman Tuhan ini dalam memperingati kita kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini boleh menjadikan kepastian, jaminan buat setiap kita semua, orang-orang percaya yang tetap kita tinggal ada di rumah, untuk kita memandang ke depan pengharapan di dalam Yesus memberikan pertolongan mujizat buat setiap kita semua. Baik, mari kita bersama-sama akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan, pernyataan firman Tuhan dalam memperingati kenaikannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan nasihat lewat renungan firman Tuhan pada saat hari ini, di mana bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Untuk bersama-sama kami meyakini bahwa Tuhan Yesus naik ke surga, menyatakan bahwa sesungguhnya surga itu ada, dipastikan ada buat setiap orang yang percaya. Kami bersyukur Tuhan ketika Engkau naik ke surga juga menyediakan tempat yang pasti buat setiap kami semua, supaya kami tidak mengalami kegelisahan dalam hidup ini, namun kami mengalami ketenangan bersama Engkau. Bahkan juga lewat kenaikan-Mu ke surga, Engkau telah memberikan satu pengutusan Roh Kudus, penolong bagi setiap kami orang percaya. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu dalam loh hati kami, sehingga setiap kami umat Tuhan tetap percaya, berharap kepada kuasa dan pertolongan Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Sampai berjumpa dalam edisi-edisi selanjutnya. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.